Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas UTS Sejarah Islam dengan judul Masuknya Islam di Sulawesi, kelompok 10. Beranggotakan Muhammad Fereski, M. Raihan Rifanda, Indah Angkrani, Derga Eko Alpiando, Imtiaz Hoyonisa. Adapun berikut beberapa materi yang akan kami bahas di video ini. Materi pertama yaitu mengenai keadaan masyarakat Sulawesi sebelum datangnya agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sebelum kedatangan agama Islam di Sulawesi. Sebelum kedatangan agama Islam di Sulawesi, masyarakat pada umumnya menganut kepercayaan animisme dan politisme. Mereka percaya pada kekuatan alam, roh nenek moyang, dan mempraktikkan berbagai ritual untuk memohon perlindungan, kesuburan, dan juga keberuntungan. Sistem sosial dan budaya mereka sangat dipengaruhi oleh adat dan tradisi lokal, serta pola kehidupan yang berpusat di sekitar kegiatan pertanian, perdagangan, dan pesisir laut. Dalam segi pemerintahan, sebelum kedatangan agama Islam, pemerintahan di Sulawesi umumnya berbasis pada kestrukturan kepemimpinan lokal yang dipimpin oleh suku dan kepala desa. Sistem ini biasanya bersifat adat dan sangat terikat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di sana. Kepala suku atau kepala desa bertanggung jawab atas penyelesaian sengketa, pembagian tanah, dan juga menjaga ketertiban di komunitas mereka. Kedatangan Islam kemudian mempengaruhi struktur pemerintahan dengan membentuk kerajaan-kerajaan yang lebih terpusat di beberapa wilayah di Sulawesi. Dalam segi politik, sebelum kedatangan agama Islam, Sulawesi terdiri dari berbagai komunitas suku yang memiliki otonomi politik mereka sendiri. Setiap suku atau kelompok memiliki struktur politiknya sendiri yang dipimpin oleh pemimpin lokal. Kedatangan agama Islam kemudian membawa perubahan politik dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam yang lebih terpusat dan memiliki struktur pemerintahan yang lebih kompleks. Hal ini juga mempengaruhi dinamika politik antara kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut. Dalam segi masyarakat, sebelum kedatangan agama Islam, masyarakat Sulawesi memiliki struktur sosial yang didasarkan pada sistem suku atau klan. Mereka hidup dalam komunitas agraris yang tergantung pada pertanian, perdagangan, dan pesisir laut. Masyarakat juga memiliki sistem nilai, adat, dan tradisi yang sangat kuat, termasuk dalam hal perkawinan, upacara adat, dan kepercayaan spiritual kepada roh nenek moyang dan kekuatan alam. Kedatangan agama Islam kemudian membawa perubahan signifikan dalam cara berpikir mereka, nilai-nilai, dan praktik keagamaan masyarakat di Sulawesi. Yang terakhir, dalam segi perekonomian. Sebelum kedatangan agama Islam di Sulawesi, masyarakat Sulawesi mengandalkan berbagai sumber daya alam seperti pertanian, perdagangan, perikanan, dan kerajinan lokal sebagai sumber pendapatan utama mereka. Sistem ekonomi mereka umumnya berbasis pada pertukaran barter dan sistem perdagangan lokal yang terorganisir melalui jaringan jalur perdagangan tradisional. Kedatangan agama Islam kemudian membawa perubahan dalam perekonomian dengan memperkenalkan praktik-praktik perdagangan yang lebih terstruktur dan menghubungkan Sulawesi dengan jaringan perdagangan yang lebih luas di Nusantara dan juga di seluruh Asia. Selain itu, kemajuan dalam teknik pertanian dan juga pengembangan sistem irigasi juga berkontribusi pada perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Materi yang kedua yaitu pembawa agama Islam di Sulawesi. Penyebar Islam di Sulawesi difasilitasi oleh tokoh-tokoh seperti Raja Matoaya, raja pertama yang masuk Islam pada tahun 1603, dan Datuk Tiru yang membangun masjid pertama di Bulukumba, masjid yang dibangun oleh Datuk Tiru. Selain itu, pengaruh pedagang muslim dari Jawa, Pahang, Patani, Johor, Champa, dan Minangkabau turut berperan dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan pada masa pemerintahan Raja Goa. Materi yang ketiga yaitu paham yang dikembangkan mengenai masuknya agama Islam di Sulawesi. Adapun penyebaran Islam di Sulawesi Selatan dipengaruhi oleh aksi komersial di wilayah kepulauan di Maluku. Orang Muslim dari Persia datang ke Indonesia bagian timur untuk menyebarkan Islam di Sulawesi Selatan. Setelah itu ada pula paham tentang hak istimewa. Saat pemerintahan Raja Goa ke-10 di Sulawesi Selatan, ada seorang lelaki asal Jawa berpanggilan Nakoda Bonang, dipimpin oleh rombongan saudagar Muslim. Materi keempat yaitu jalur yang digunakan dalam masuknya agama Islam di Sulawesi.
Masuknya Islam di Sulawesi terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah jalur perdagangan, yang kedua ialah pengaruh Tionghoa, dan yang ketiga ialah hak istimewa. Melihat dari sumber sejarah bahwa penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Sulawesi, dilakukan oleh para saudagar muslim yang mengadakan kontak dagang antar pulau, baik dengan pedagang dalam negeri maupun dengan dagang antar negara. Maka dapat dipahami bahwa yang mula-mula membawa agama Islam ke Sulawesi adalah pelaut-pelaut dari Arab, kemudian saudagar-saudagar India dan Iran. Selanjutnya Islam disiarkan oleh pedagang-pedagang dari Melayu dan dari Jawa. Berdasarkan kajian sejarah Islam sudah berpengaruh di Jawa sekitar tahun 1500 sampai 1550 Masehi. Yang kedua ialah pengaruh Tionghoa. Islam di Sulawesi dibawa oleh Said Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang datang dari Aceh lewat Jawa, yang dimana datang atas undangan raja yang masih beragama Buddha, yaitu Prabu Wijaya yang memerintah Pajajaran pada tahun 1293 sampai 1309. Lalu dilanjutkan perjalanan bersama rombongannya masuk ke daerah Bugis dan menetap di ibu kota Tosarawajo dan meninggal di sana. Dan yang ketiga ialah hak istimewa. Pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-10, di Sulawesi pernah menetap seorang dari Jawa yang bernama Anakoda Bonang yang membawa saudagar Melayu Muslim yang memimpin perdagangan dari Pahang, Petani, Johor, Campa, dan Minangkabau. Dan raja yang memimpin saat itu memberikan hak istimewa bagi rombongan Anakoda Bonang. Selain itu, pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-12, I Manggorai Daeng Mameta Tunijalo pada tahun 1565 sampai 1590 bersahabat baik dengan raja-raja kerajaan yang berpaham Islam di sekitar Pulau Jawa, sehingga Raja Gowa memberikan fasilitas kepada para saudagar Muslim untuk menetap di sekitar istana kerajaan Gowa. Materi kelima, Kerajaan Islam di Sulawesi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sulawesi. Yang pertama, Kerajaan Gowa Talo. Kerajaan Gowa dan Talo bersatu pada tahun 1603. Pada akhir abad ke-16, Kerajaan Gowa Talo ini memasuki masa Islam, yang mana kemudian berubah menjadi kesultanan. I Mangarangi Daeng Mandrapia menjadi penguasa Gowa Talo pertama yang memeluk Islam. Masa pemerintahannya itu pada tahun 1593 sampai 1639 dengan gelar Sultan Alauddin I. Puncak kejayaan kerajaan Gowa Talo ini adalah pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, yang dimana itu dipimpin pada tahun 1653 hingga 1669. Pada masa kejayaannya, kerajaan Gowa Talo ini dikenal sebagai negara yang maritim dan menjadi pusat perdagangan di Indonesia bagian timur. Yang ketiga ada Kerajaan Bone. Pendiri Kerajaan Bone adalah Manurungi Rimatajang pada tahun 1330 Masehi. Proses Islamisasi Kerajaan Bone dilakukan oleh Sultan Alauddin dari Kerajaan Gowa Talo melalui jalur peperangan. Dan yang terakhir ada Kesultanan Buton. Kesultanan Buton merupakan kerajaan Islam yang pernah berdiri di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sekitar abad ke-16 hingga abad ke-20. Pengaruh Islam masuk kerajaan Buton pada masa kekuasaan Raja Murhun. Kemudian secara resmi kerajaan berubah menjadi Kesultanan Buton. Setelah masuknya Islam, gelar Raja Buton adalah Sultan Murhum Kaimuddin Khalifatul Khamis. Namun demikian, ada perbedaan pendapat dari kalangan sejarawan mengenai asal-usul masuknya agama Islam di Buton. Sebagian sejarawan meyakini bahwa Buton berubah menjadi kerajaan Islam karena pengaruh dari Ternate. Tetapi ada pendapat lain menyebutkan bahwa Islam datang di Buton karena adanya pengaruh dari Johor oleh Sheikh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani. Meskipun ada perbedaan, namun para sejarawan sepakat bahwa kerajaan Buton resmi menjadi kerajaan Islam pada abad ke-16. Itu saja, terima kasih. Materi keenam dan yang terakhir yaitu bukti-bukti peninggalan sejarah Islam di Sulawesi. Baiklah, selanjutnya adalah peninggalan-peninggalan kerajaan Islam di Sulawesi. Yang pertama ada Masjid Karbangka.
Masjid Katangka atau Masjid Al-Hilal adalah masjid tertua di Sulawesi Selatan yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa. Masjid ini didirikan pada tahun 1603, meskipun ada juga yang berpendapat bahwa masjid ini berdiri pada awal abad ke-18. Masjid ini pernah digunakan oleh Kerajaan Goa Talo sebagai benteng pertahanan ketika berperang melawan penjajah. Yang kedua, ada Istana Tamalate. Istana Tamalate adalah peninggalan Kerajaan Makassar lainnya. Istana Tamalate adalah istana pertama dari Kerajaan Makassar sebelum dipindahkan ke dalam benteng Sombaupu. Istana ini dibangun oleh Nifa Surgawi Tumanuwanga pada awal abad ke-14. Namun, bangunan yang ada sekarang adalah replika karena bangunan aslinya sudah tidak ada lagi. Yang ketiga, ada Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa. Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa adalah situs pemakaman Raja Kesultanan Goa. Kompleks pemakaman ini berada di halaman Masjid Katangka yang terletak di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa. Katangka dalam bahasa Makassar Tangkasa berarti kampung suci. Menurut laman Indonesia Kaya, di kompleks pemakaman ini terdapat makam Raja Hasanuddin yang meninggal pada tahun 1670 di usianya yang ke-41 tahun. Selain makam Hasanuddin, di kompleks ini juga terdapat makam-makam Raja Goa lainnya. Salah satunya makam Sultan Alauddin, yaitu raja pertama kali yang mengembangkan agama Islam di Kerajaan Goa. Sekitar makam ini juga terdapat sebuah masjid kuno yang dibangun pada tahun 1630. Ada 71 buah makam kuno dengan 112 nisan di kompleks pemakaman ini. Sebanyak 76 buah nisan berbentuk pipi, 31 nisan berbentuk silinders, dan 4 buah lainnya berbentuk balok polos. Benteng Rotterdam atau Fort Rotterdam merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Goa Talo. Nama asli benteng ini adalah Benteng Jupandang dan dimulai digunakan sejak tahun 1545. Benteng ini dibangun oleh Raja Goa ke-10 bernama Iman Regau Daeng Bonto Karaeng Lakiung dengan gelar Karaeng Tuni Palangga Ulaweng. Bentuk awal benteng ini adalah segi empat seperti benteng gaya Portugis dengan bahan dasar batu dan bata. Pada 9 Agustus 1634, Raja Goa ke-14 atau Sultan Alauddin menambahkan tembok dengan batu pada hitam yang berasal dari daerah Goa, batu karang dan bata dengan menggunakan kapur dan pasir sebagai perekat. Pada tahun berikutnya dibangun lagi tembok kedua di pintu gerbang. Pada tahun 1655 hingga 1669, Benteng Jupandang mengalami kerusakan akibat serangan VOC dan kemudian dikuasai oleh VOC dan namanya diganti menjadi Fort Rotterdam. Selanjutnya yaitu Benteng Sombaupu. Benteng Sombaupu juga merupakan peninggalan Kerajaan Goa Talo. Benteng Sombaupu terletak di Jalan Daeng Tata, Kelurahan Benteng Sombaupu, Kecamatan Barombong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Benteng ini merupakan bandar perdagangan yang ramai dikunjungi oleh bangsa-bangsa Asia dan Eropa pada masa kejayaan Kerajaan Goa Talo. Namun pada tahun 1669, benteng ini berhasil direbut VOC dan dihancurkan. Sekian paparan materi mengenai sejarah masuknya Islam di Sulawesi. Masih banyak kekurangan dalam video ini. Kami mengharapkan saran dan kritikan untuk kedepannya agar dapat lebih baik lagi membuat video ini.